Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi berjumpa dalam program Cara Kilat Belajar Tajwid. Alhamdulillah saat ini kita sudah sampai pada episode yang ke-20. Materi tajwid yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mad sillah. Mad sillah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu mad yang artinya panjang. Kemudian kata yang kedua adalah sillah yang artinya sambung. Jadi mad sillah secara bahasa terdiri dari dua kata, mad sillah yang artinya panjang karena bersambung. Jadi secara definisi mad sillah adalah hak dhamir atau kata ganti yang dibaca panjang karena huruf sebelum dan sesudahnya hidup. Sekali lagi, mad sillah adalah hak dhamir. Mana hak dhamir? Nanti pada bagian yang selanjutnya akan kita perlihatkan mana itu tulisan huruf hak dhamir, yaitu kata ganti yang dibaca panjang karena huruf sebelum dan sesudahnya adalah huruf hidup. Nah, mad sillah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama disebut mad sillah qasirah. Adapun qasirah ini artinya pendek. Ya, sekali lagi qasirah ini adalah pendek. Definisinya mad sillah qasirah adalah mad sillah yang bertemu dengan huruf selain huruf hamzah. Jadi mad sillah qasirah adalah mad sillah definisinya ini mad sillah yang bertemu dengan huruf selain hamzah, cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Ini mad sillah jenis yang pertama, yaitu mad sillah qasirah. Kemudian mad sillah jenis yang kedua disebut dengan mad sillah tawilah. Tawilah artinya panjang. Jadi secara definisi mad sillah tawilah adalah mad sillah yang bertemu dengan huruf hamzah. Jadi kalau mad sillah qasirah bertemu dengan selain hamzah, maka mad sillah tawilah adalah mad sillah yang bertemu dengan huruf hamzah. Adapun cara membacanya dipanjangkan 4 harokat, yaitu cara membacanya dipanjangkan 4 harokat. Ini contoh huruf hak dhamir. Jadi hak dhamir atau huruf pengganti ini, ya, huruf yang artinya sebagai kata ganti ini bentuknya seperti ini, yaitu hak yang berharokat dhammah, hak yang berharokat kasrah, bentuk seperti ini, ataupun yang bentuknya seperti ini. Ada dua macam, yang bentuknya seperti ini sekali lagi, dan yang bentuk hurufnya seperti ini. Ya, ini adalah bentuk hak dhamir yang masuk dalam hukum mad sillah, baik mad sillah qasirah maupun mad sillah tawilah. Baik, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, inilah terjemahan sekaligus pengertian dari mad sillah, di mana mad sillah ada dua, mad sillah qasirah yang artinya pendek dan mad sillah tawilah yang artinya panjang. Kita akan lihat contoh-contoh bacaan untuk masing-masing hukum tajwid tadi. Yang pertama, kita akan lihat contoh-contoh penggalan ayat di dalam Al-Quran yang masuk dalam kaidah mad sillah qasirah, yang dibaca pendek, artinya hanya dibaca 2 harokat saja. Contoh yang pertama, saya akan membacanya 2 kali para sahabat dan bisa mengulanginya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard
lahu mulkus samawati wal ard. Kita lihat para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mana yang masuk dalam kaidah matsilah qasirah. Kalau kita lihat huruf-huruf di dalam penggalan ayat ini, bisa kita lihat yang namanya hak dhamir adalah ini. Namanya hak dhamir adalah ini, kemudian berharokat dhammah, ya, karena bertemu dengan huruf hidup selain hamzah, ya, yaitu mu ini, maka di sini hu yang huruf sebelum dan sesudahnya adalah huruf hidup. Sebelumnya adalah la, ini berharokat fathah berarti huruf hidup, dan bertemu dengan huruf mu berarti huruf hidup, ya, berarti ini masuk dalam kaidah matsilah qasirah. Karena ini selain hamzah, ya, bukan hamzah, maka berarti dia dipanjangkan 2 harokat saja atau 1 ayunan. Sekali lagi saya akan membacanya. Kita ayun untuk yang hu dan bacaan panjang 2 harokat. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Contoh yang kedua para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih. Saya ulang sekali lagi para sahabat sekalian. Wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih. Mari kita perhatikan penggalan ayat ini para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Ada 2 hak dhamir ternyata di sini. Ini hak dhamir yang pertama, apakah masuk kategori matsilah qasirah? Kita lihat sebelumnya ada huruf berharokat fathah berarti huruf hidup. Sesudahnya ada huruf mim berharokat fathah berarti huruf hidup. Maka ini disebut dengan matsilah qasirah, memenuhi syarat. Kemudian yang hak dhamir yang kedua, kita perhatikan para sahabat, hak dhamir yang kedua adalah ini. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah berarti huruf hidup, dan sesudahnya ada huruf berharokat kasrah berarti ini juga huruf hidup. Sehingga ini disebut dengan hak dhamir, ya, disebut dengan hak dhamir atau matsilah qasirah. Sehingga cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih. Ya. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada contoh yang ketiga dari bacaan matsilah qasirah ini. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Saya akan ulang sekali lagi para sahabat sekalian. Mari kita perhatikan baik-baik. فأوحى إلى عبده ما Kita lihat di sini mana yang ada huruf hak dhamir. Kita perhatikan para sahabat sekalian, ternyata hak dhamir ada di sini. Dan kita lihat huruf sebelumnya ada huruf dal berharokat kasrah, huruf hidup, dan sesudahnya ada mim berharokat fathah. Berarti ini cocok mengandung kaidah matsilah qasirah, sehingga hi-nya atau hak dhamirnya kita panjangkan 2 harokat atau 1 ayunan. Fa'auha ila abdi ma auha. Baik para sahabat, kita lihat contoh yang keempat. Alam naj'al lahu 'ainain. Saya ulang sekali lagi.
Alam naj'al lahu 'ainain. Perhatikan baik-baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita lihat di sini mana yang ada huruf ha dhamir dari penggalan ayat yang saya baca tadi. Ternyata ha dhamir ada di sini para sahabat sekalian. Kita periksa huruf sebelumnya. Ada lam berharokat fathah dan ada ain berharokat fathah, sehingga ini memenuhi kriteria sebagai mad sillah qasirah, sehingga hunya harus dipanjangkan 2 harokat. Saya ulang sekali lagi. Alam naj'al lahu 'ainain. Kita masuk pada contoh yang kelima para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Saya akan membaca. Perhatikan baik-baik dan para sahabat bisa mengulanginya di rumah. Wa sahibatihi wa banihi. Wa sahibatihi wa banihi. Kita lihat hak dhamir para sahabat sekalian. Ada hak dhamir di tengah-tengah ini dan kita periksa huruf sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya ternyata ada huruf ta yang berharokat kasrah, berarti huruf hidup. Dan sesudahnya ada huruf waw yang berharokat fathah, berarti huruf hidup. Sehingga hak dhamir memenuhi kriteria disebut sebagai mad sillah qasirah. Sehingga harus dipanjangkan 2 harokat. Sehingga cara membacanya menjadi wa sahibatihi. Nah ini satu ayunan. Wa sahibatihi wa banihi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 contoh bacaan yang memenuhi kaidah mad sillah qasirah. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh bacaan mad sillah tawilah yang harus dibaca panjang 4 harokat. Perhatikan para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita akan membaca penggalan ayat Al-Quran ini. Dan mari kita perhatikan mana di sini yang mengandung huruf mad sillah. Nanti harus kita baca pendek ataukah kita baca panjang. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Saya akan ulang sekali lagi para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Perhatikan di huruf hak dhamir ini para sahabat sekalian yang ada di tengah ayat ini persis di sini, yaitu hak dhamir di mana kita akan periksa huruf sebelum dan sesudahnya. Di sini ada dal yang berharokat fathah, huruf hidup, dan bertemu dengan huruf hidup yaitu hamzah, bertemu hamzah berharokat fathah. Nah ini spesial para sahabat sekalian karena huruf sesudahnya adalah huruf hamzah. Kalau sebelumnya tadi yang kita baca di penggalan ayat yang sebelumnya adalah huruf selain hamzah, maka pada penggalan ayat ini ada hak dhamir bertemu dengan hamzah. Karenanya spesial hak dhamir ini tidak kita baca panjang 2 harokat, tapi harus dibaca panjang 4 harokat. Sehingga cara membacanya menjadi wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Kita akan lihat pada contoh yang kedua para sahabat sekalian yang dirahmati Allah.
Unzuru ila thamarihi idza athmar. Ya. Perhatikan baik-baik, saya akan membaca sekali lagi. Unzuru ila thamarihi idza athmar. Perhatikan mana huruf hak dhamir para sahabat sekalian. Ternyata ada di sini hak dhamirnya, dan kita periksa huruf sebelumnya. Ada ro berharokat kasroh, huruf hidup, dan ada hamzah berharokat kasroh, huruf hidup. Spesial karena sesudahnya adalah ada huruf hamzah, huruf hidup hamzah, maka hi-nya harus dipanjangkan 4 harokat atau 2 kali ayunan. Unzuru ila thamarihi idza athmar. Kita lihat contoh yang ketiga para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Yahsabu anna malahu akhlada. Ya. Kita perhatikan baik-baik para sahabat. Yahsabu anna malahu akhlada. Di sini ada hak dhamir, ya. Di sini ada hak dhamir yang huruf sebelumnya kita lihat di sini ada lam berharokat fathah berarti huruf hidup, dan bertemu dengan hamzah berharokat fathah, maka hak dhamir memenuhi kaidah kriteria matsilah tawilah. Jadi hunya ini harus dipanjangkan 4 harokat. Para sahabat sekalian, kita lihat contoh yang keempat. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Saya akan ulang sekali lagi. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya, kita perhatikan para sahabat sekalian, ada hak dhamir hu di sini, sebelumnya ada huruf hidup yang berharokat fathah yaitu ra, dan bertemu dengan huruf hamzah, huruf hidup juga yang berharokat fathah. Nah, dia dibaca panjang 4 harokat matsilah tawilah karena bertemu dengan satu huruf spesial ini yaitu huruf hamzah. Jadi hu-nya dipanjangkan 4 harokat. Dan contoh yang kelima dan contoh yang terakhir para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita baca penggalan ayat ini. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya, saya akan mengulangi sekali lagi. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Kita lihat di sini para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, hak dhamir ada di sini. Perhatikan baik-baik huruf sebelumnya yaitu qaf yang berharokat fathah dan bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, sehingga hak dhamir hu di sini harus kita panjangkan 4 harokat. Sehingga cara membacanya menjadi wala yuthiqu wathaqahu ahad.
Alhamdulillah mudah sekali para sahabat sekalian untuk mengenali mana bacaan matsilah qasirah dan mana matsilah tawilah ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan kita bisa mempraktekkannya saat kita bertilawah Al-Qur'an. Terima kasih, syukron katsiran, ila liqa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan kelapangan waktu untuk terus menerus belajar tajwid sehingga hari demi hari bacaan Al-Quran kita semakin baik dan semakin baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share materi ini kepada sahabat, teman, tetangga, handai taulan. Siapa tahu ini merupakan bagian dari amal jariah kita. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.